kembali lagi dengan saya Ferry Cendekiawan. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk simulasikan manajemen bandwidth menggunakan Mikrotik. Jadi di sini saya sudah menyiapkan sebuah skema dengan server menggunakan Windows 7, kemudian satu router dan yang nantinya akan membagi jaringannya akan dibagikan ke 3 komputer yang berbeda. Kita masih menggunakan komputer-komputer yang sama, disimulasikan dalam sebuah perusahaan yang memiliki komputer admin, finance, dan juga manager. Oke, hal yang pertama dilakukan di sini adalah membuat skema. Di sini saya sudah siapkan skemanya dengan konfigurasi IP seperti ini. Jadi untuk IP server menggunakan 172.30.30.2 dengan /24. Kemudian untuk routernya menggunakan 172.30.30.1 dan /24. Kemudian untuk routernya ini bersifat lokal, yaitu router di jaringan lokalnya yaitu 192.168.1.1 untuk gateway. Kemudian di admin menggunakan IP 2, finance 3, dan manager 4. Oke. Untuk skenario percobaan kali ini kita akan membuat masing-masing 3 PC ini bisa mendownload sebuah file dari server yang nantinya akan diatur limitnya menggunakan symbol Q dari pengaturan Mikrotiknya. Di sini kita harus membuat file sampel file dulu, ya minimal 50 MB, agar nanti ketika di-download kita bisa cek seberapa cepat file tersebut dapat di-download dari masing-masing komputer menggunakan limitasi yang sudah diatur di Mikrotik tersebut tadi. Oke, di sini sudah saya start. Kemudian di server, hal yang pertama yang dilakukan adalah menggunakan sum ya. Jadi di sum ini di Explorer sudah di htdocs dan kita membuat file download dulu. Kemudian kita membuat sampel file ya minimal 50 MB. Di sini saya memiliki sampel file sebesar 63 MB. Kemudian sampel file ini nanti akan di-download melalui 3 komputer perusahaan itu tadi. Untuk sum control panel kita harus menyalakan Apache-nya, karena jika tidak dari lokal komputer, dari lokal jaringan itu tadi tidak bisa mendownload dari server yang sudah kita buat tadi. Minimize. Kemudian di sini kita masuk dulu ke Winbox-nya, ke Mikrotik. Di sini sudah saya siapkan untuk pengaturan queue list-nya, yaitu terdapat 2 limitasi, yaitu queue untuk manager dan juga untuk all. Untuk manager di sini kita atur target IP address-nya ke IP address dari komputer manager. Untuk komputer manager di sini memiliki limitasi yang lebih besar daripada untuk yang semua, itu sebesar 512.000 byte ya. Oke, sini kemudian yang kedua ada queue list untuk all dengan limitasi 128 KB. Baik, hal yang terpenting di sini adalah urutan dari queue list-nya, karena apabila queue list ini kita salah posisi, maka limitasi download yang nantinya akan kita terapkan akan berpengaruh kepada download dari masing-masing komputer, karena urutan dari queue list yang dibuat adalah aturan prioritasnya. Apabila kita meletakkan queue manager di atas, maka komputer selain manager akan downloadnya masuk ke prioritas kedua. Tapi apabila manager dulu, maka akan tetap di atas. Namun apabila kita menaruh manager di bawah all, nantinya akan manager download menggunakan queue list dari yang prioritas pertama ya, yang all. Jadi dia tidak menggunakan prioritas queue managernya, karena
queue manager ini diletakkan pada prioritas kedua gitu. Baik, untuk percobaan pertama kita akan menggunakan queue manager di atas. Kita akan coba untuk mendownload dari masing-masing komputer. Di sini kita gunakan PC admin, finance, dan juga manager. Di sini saya akan menggunakan admin terlebih dahulu. Saya akan masuk ke Mozilla. Kita download melalui IP-nya ya, 172.30.30.2/downloads. Oke, di sini akan muncul, kemudian kita cek download. Kita coba download ya. Kita klik save files. Kemudian kita cek di sini soal. Baik, di sini akan muncul speed download yang keluar dari sampel file. Untuk PC admin kan dibatasi sebesar 128 KB ya. Jadi kecepatannya ini akan dibagi lagi menjadi 8. Jadi untuk dengan kecepatan 15,3 hingga 15,7 KB per second di PC admin adalah kecepatan yang normal, yang artinya limitasi ini full bekerja pada PC admin. Baik, kita coba dulu di masing-masing PC. Ini untuk menggunakan PC admin sudah bekerja. Kita coba pause. Kita lanjut ke PC finance. Setelah kita pause pada PC admin, maka queue manager ini untuk yang hijaunya, yang tadinya merah kembali ke hijau. Itu karena bandwidth yang masuk ke admin di pause atau dihentikan untuk download itu tadi. Kita masuk ke finance juga, 172.1.30.30.2/downloads. Kita coba download. Oke, sini sudah muncul dengan file sampel file. Di sini di queue all menunjukkan status merah, yang artinya ini trafiknya berjalan dengan maksimal ya. Jadi seluruh limitasi yang sudah diberikan berjalan sesuai dengan semestinya. Dan juga pada PC finance di sini kita melihat kecepatannya kurang lebih sama dengan yang ada di PC admin tadi. Baik, selagi ini masih download, kita coba gabungkan dengan PC admin. Apabila kita resume di sini, jadi dua-duanya mendownload, maka kita lihat apa yang terjadi. Oke, di sini pada PC finance terjadi pengurangan speed dan PC admin mendapatkan speed sekitar 7,9 KB dan PC finance mendapatkan speed sekitar 9,6 hingga 8 KB, yang artinya total dari limitasi ini akan terbagi menjadi terbagi oleh PC admin dan juga finance. Oke, kemudian kita pause terlebih dahulu keduanya. Kita coba cek apabila kita menggunakan PC manager untuk mendownload file tadi. Oke, kita coba download. Oke, di sini sudah muncul limitasi yang ada pada queue manager adalah 512.000 KB ya. Jadi di sini pada 512 KB yang nanti dibagi menjadi 8 di PC manager mendapatkan speed sekitar 61 KB. Ini terbilang normal dan sesuai dengan limitasinya. Jadi prioritas utama adalah queue manager. Lalu apabila kita nyalakan mereka bersamaan, maka yang terjadi adalah untuk queue manager ini mendapatkan speed yang tetap ya. Jadi mereka memiliki limitasi speed yang berbeda. Untuk queue all hanya bisa digunakan di prioritas kedua oleh admin dan finance. Sedangkan untuk manager dikarenakan
queue manager diprioritaskan yang pertama, maka speednya akan yang paling cepat gitu. Baik. Oke, kita pause terlebih dahulu. Oke, kita beralih ke skenario kedua, yaitu apabila QL dan queue manager kita ubah urutannya, yaitu untuk QL mendapat posisi prioritas yang pertama, kita tukar ke atas. Kemudian untuk queue manager mendapatkan posisi prioritas yang kedua ya. Oke, kita akan coba di sini. Kita jalankan file dari PC admin. Oke, di sini speednya mendapatkan speed normal. Baik, kita pause, kemudian kita jalankan dari PC finance. Untuk QL-nya juga udah merah ya, dan di sini juga normal. Kemudian kita coba jalankan dari PC manager. Kita tunggu QL-nya sampai hijau. Oke, kita resume di sini. Oke, di sini pada sampel file yang di-download di manager, speed tidak secepat saat queue manager di queue list tadi kita taruh di prioritas pertama. Itu dikarenakan dari QL ini menempati posisi prioritas yang pertama, dan manager saat mendownload file dia akan mendapatkan limitasi bandwidth sesuai dengan prioritas dari queue list, karena IP yang ditargetkan adalah seluruh IP pada QL. Jadi IP manager juga masuk ke dalam QL. Kemudian apabila kita resume semuanya, yang terjadi pada ketiganya ini akan terjadi pembagian bandwidth pada PC manager, finance, dan juga admin akan mengalami pembagian bandwidth ya. Di sini kita lihat dari admin mendapatkan kecepatan 6 KB per second, kemudian finance mendapatkan 5,7 KB per second, dan manager mendapatkan kecepatan 8,1 KB per second. Oke, jadi di sini terbilang normal, dan queue manager di sini tidak terpakai karena manager di sini IP manager itu masuk ke limitasi yang ada di QL seperti itu. Oke. Mungkin cukup untuk kesempatan kali ini kita hasil implementasi dari simulasi manajemen bandwidth. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.